Oke, balik lagi bersama Bengkulu News. Hari ini kita kedatangan undangan kita ya, anggota Komisi 1 DPRD Provinsi Bengkulu, Bapak Sumardi. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Sehat? Sehat, senang sekali saya berjumpa dengan BN Bengkulu News dan seluruh pemirsa sekalian. Mudah-mudahan kita sehat selalu dan selamat menunaikan ibadah puasa 1444 Hijriah ya. Oke. Semoga sehat selalu. Oke. Nah, jadi hari ini kita bakal berdiskusi mengenai Universal Health Coverage Pak ya, sama PPDB ya. Nah, yang pertama kita bakal bahas mengenai Universal Health Coverage ini dulu Pak ya. Ini kan kemarin juga Bengkulu katanya dapat penghargaan UHC nih, katanya udah 90 sekian persen tercover oleh UHC kemarin untuk kesehatannya. Nah, komentarnya Pak seperti apa? Apakah seberapa efektif itu ini? Saya pertama mengucapkan selamat kepada Pak Gubernur Bengkulu yang sudah mendapat penghargaan dari pemerintah pusat, yaitu Universal Health Coverage untuk Provinsi Bengkulu. Tentu saja ini adalah hasil kerjasama semua pihak, mulai dari kepala desa, kemudian puskesmas, kemudian rumah sakit, dan pihak-pihak lain, BPD, kemudian DPR sendiri, baik kabupaten kota maupun provinsi ya, khususnya Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten Kota yang sudah maksimal itu bagaimana bekerja sama dengan BPJS agar seluruh populasi Provinsi Bengkulu ini tercover dengan pendidikan, sehingga pelayanan pendidikan itu berlaku universal atau untuk semua. Jadi pendidikan untuk semua. Ini saya mendengar berita, artinya kabarnya bahwa datanya sudah di atas 90%, baik dia melalui JKN atau BPJS Kesehatan maupun di Jamkesda. Karena Jamkesda pun ada membantu irisan yang belum termasuk, itu sebanyak kurang lebih sekitar 36 miliar. Ya. 36 miliar. Ya. Itu efektif nggak Pak untuk coveran itu untuk membantu masyarakat dalam yang sakit gitu di Bengkulu? Sebenarnya itu tadi untuk sakit-sakit umum itu efektif sekali untuk membantu masyarakat sepanjang yang bersangkutan itu tadi aktif untuk mengikuti iuran BPJS anggota keluarganya. Membayarnya. Jadi karena dia mengikuti kakak, kalau kakaknya itu semuanya aktif mengikuti, karena satu orang itu hanya satu kartu BPJS atau Jamkesda. Jadi kalau misalnya 5 keluarga, limanya harus bayar Jamkesdanya maupun anggota BPJS. Apalagi sekarang BPJS itu sudah gampang diakses melalui aplikasi. Nah, kalau misalnya dia nyangkut, baru kita urusan apa di mana nyangkutnya, atau misalnya nunggak atau gimana, itu pada prinsipnya sudah bisa dilaksanakan. Dan tinggal lagi bagaimana pelayanan rumah sakit ya. Karena begini, kalaupun rumah sakit itu bagus, kemudian perlengkapannya bagus, SDM-nya bagus, cuman etika dan tata cara prosedural atau SOP dalam melaksanakan pelayanan itu belum bagus, tetap akan terkesan tidak bagus. Itu masalah klasik Pak ya, selama ini ya untuk karena masyarakat belum menunjukkan puas. Karena intinya ya Universal Health Coverage itu adalah di mana terjadinya puncak kepuasan pelanggan. Nah, sepanjang masih belum ada kepuasan pelanggan, program kita sudah tercover semua. Tapi bagaimana pelayanannya? Misalnya rumah sakit rujukan, semua alatnya lengkap, tapi masyarakat belum menyatakan puas. Kenapa belum menyatakan puas? Artinya pelayanan dari sumber daya manusia yang memberikan pelayanan itu yang perlu ditingkatkan. Oke. Jadi menurut kita itu percuma kalau sudah tercover UHC, cuman pelayanan di rumah sakitnya juga nggak dibenahi kayak ya. Itu kan masalah lama nih, masalah klasik nih. Masalah klasik, saya cara bernyang apalagi kita bukan apa ya, yang sudah ASN, mungkin sudah merasa bosan bekerja di sana. Beda dengan pihak swasta, karena swasta itu mereka betul-betul mengejar pelayanan agar berebut orang berobat ke tempat dia. Nah, kalau misalnya rumah sakit rujukan rumah nanti terkalahkan atau di bawah standar pelayanannya dengan rumah sakit swasta, maka dia akan tertinggal jauh. Karena sekarang orang bagaimana memuaskan pelanggan, bagaimana mutu pelanggan, bagaimana jaminan ketersediaan apa yang mereka butuhkan. Kalau perlu ditanya, Pak, Bu, apakah apa yang kami berikan kepada Bapak dengan Ibu sebagai pasien menurut Bapak sudah puas, atau Bapak sudah senang, atau masih ada yang perlu kami perbaiki? Akan harus begitu. Kalau perlu yang berikan kritik itu bayar.
Apanya yang kita belum? Nah, itu yang penting. Kalau ada kritik ya. Ada gitu. kritik atau saran dan mereka yang memberikan saran, yang memberikan kritik bayar apa? Sehingga kita bisa perbaiki apa yang kekurangan dari kita. Nah, itu. Kan masalah lama nih kan kemarin juga ada yang viral tuh, ada yang dokter yang tenaga kesehatan katanya kan yang viral kemarin, kalau ada pasien umum yang masuk mereka senang gitu kan karena bayar full gitu kan, kalau ada pasien BPJS mereka nggak semangat. Sebenarnya gitu. BPJS itu juga bayar, jangan salah dong. Cuman BPJS itu ada keterlambatan pembayaran. Karena apa? BPJS itu data masuk baru diajukan ke BPJS. Nah, BPJS pun terkadang itu menganggap lalai untuk membayar itu. Itu yang jadi persoalan. Oh, jadi sehingga tagihan rumah sakit pun membengkak. Satu, yang kedua kali di rumah sakit kadang-kadang mendahulukan membeli barang dan jasa daripada membayar cicilan kepada obat. Seluruh rumah sakit itu kan ada detail obat, ada pemasok obatnya. Dari berbagai macam merek obat, itu kan semua rumah sakit ada langganannya. Ada langganan obatnya. Nah, kepada distributor obat ini, kalau saya udah sampai 3 bulan pasti mereka stop. Kenapa tidak beli obat kami habis tapi tidak bayar? Nah, terkadang begini, rumah sakit mendahulukan membelikan barang dan jasa untuk kepentingan rumah sakit daripada membayar obat tadi. Nah, orang stop lah, ya kan? Sehingga nanti obat ini habis. Ketika ada pasien menanyakan ada obat yang dinyatakan habis, itu sudah mengurangi rasa kepuasan pelanggan. Itu yang artinya dari segi coverage-nya, dari segi kecapaiannya memegang kartu BPJS Kesehatan maupun jam keseda, oke, kita udah mendapat penghargaan tingkat nasional. Kita acungi jempol gitu. Cuman itu tadi yang perlu menjadi pengawasan oleh pengawas rumah sakit, itu tadi etika nakesnya gitu ya. Ketika rekomendasi dari pengawas tidak berlaku sampai SP1, SP2, SP3, maka baik direktur, wakil rumah sakit itu perlu dipertimbangkan untuk diganti. Karena ini kan masalah lama nih, masyarakat sering cerita kan. Cerita dari masa ke masyarakat itu yang sering tidak berlaku gitu. Nah, mereka tidak ada perbaikan karena apa? Kadang-kadang kalau saya bisa jadi pengawas tidak digubris oleh mereka, kalau tidak dia SP1, SP3 mundur dari situ. Tadi kan persoalan ini Pak, etika nakesnya kan ketika menyambut ada perbedaan, semacam perbedaan lah, terasa perbedaan. Sebenarnya nggak ada perbedaan, jadi sebenarnya kan tapi keluarga merasa ada perbedaan. Baik pasien umum maupun pasien jam keseda kan, karena semuanya bayar, hanya dari segi keterlambatan saja. Keterlambatan itu juga adalah permainan manajemen dari rumah sakit. Satu di antaranya itu mendahulukan beli barang dan jasa daripada untuk bayar kepada detail obat. Ya, kemudian BPJS Kesehatan juga lama sekali baru bisa bayar ke rumah sakit. Bahkan kalau sampai BPJS itu terlalu lama bayar rumah sakit bisa bangkrut loh. Masalah, rumah sakit bisa bangkrut dibikin seperti itu. Ya kan? Jadi untuk menuntaskan persoalan etika nakesnya tadi artinya sistem ya, BPJS-nya juga harus diperbaiki, sistem di rumah sakitnya juga harus diperbaiki. Harus bersinergi. Satu, BPJS. Yang kedua kali perilaku SDM dari rumah sakit. Ya. Kalau kelebihan keluarkan dari rumah sakit itu. Orang sudah bosan keluarkan dari rumah sakit itu. Bikin rumah sakit itu setara dengan swasta yang bagus. Yang utamakan pelayanan. Ketika orang nyampe itu, Pak, Bu, kira-kira apa yang perlu kami berikan bantuan kepada rumah sakit apa, di mana, dan diantar sama dengan orang kira-kira medical check up, didampingi apa yang butuh dia sampai dia selesai berobat, sampai dia keluar lagi. Atau kalau orang nginap sampai diantar ke bangsalnya, ke bangsal apa dia, kemudian ditanya besok pagi mau makan apa. Kalau misalnya menurut ibu kamar mandinya bagaimana, dia cek. Kalau ada bocor, di mana yang bocor, itu ini yang belum dari kita. Menurut saya itu masih perlu harus dibenahi ya. Ini persoalan kedua nih Pak. Ini kan sudah mengcover semua nih. Cuman katanya ketika untuk berobat, pasien berobat nih, pendampingnya juga nggak punya dana untuk mendampingi. Karena kan jadi masalah juga gitu. Yang menjadi persoalan besar adalah ini semuanya 2 juta penduduk Bengkulu, hampir semua tercover dengan BPJS Kesehatan dengan jam keseda, ya kan? Ya. Tapi ingat, jangan salah, masih ada yang perlu ditanggung oleh pemerintah pusat, yaitu dana pendamping untuk orang sakit.
Orang sakit ini beda dengan orang mau kuliah. Kalau orang mau kuliah, anaknya misalnya sudah terdaftar di USU, anaknya terdaftar di Trisakti, anaknya terdaftar di Gajah Mada, itu enggak usah diikut lagi. Ya, sudah dia diterima di sana atau mau mencari tempat kuliah di sana, diberangkatkan dia naik pesawat atau naik bus, sudah dikasih duit aja. Ya. Sekarang pertanyaannya, apakah si sakit bisa seperti itu? Tidak. Nggak bisa. Namanya dia juga lagi sakit ya. Tidak. Yang sakit itu adalah orang yang tidak berdaya. Orang yang betul-betul jiwanya, raganya dalam butuh keadaan bantuan sakit, ya. perlu pertolongan orang lain. Nah, sekarang bagaimana dananya? Ini kalau diserahkan kepada pemerintah daerah mungkin yang baru sanggup itu di KI Jakarta sama Kalimantan Timur. Bengkulu belum sanggup untuk ngoper itu. Itu tadi kemungkinan hanya DKI Jakarta, Kalimantan Timur, dan daerah otonomi khusus. Irian mungkin Papua, ya. masih bisa membiayai pendamping yang sakit. Selain itu belum ada yang mampu. Bengkulu belum mampu ya? Oh, Bengkulu belum mampu, Palembang belum mampu, Lampung belum mampu, khusus Sumatera belum ada yang bakal mampu untuk mengcover pendamping yang sakit. Nah, sekarang pertanyaannya, bisakah? Bisa pemerintah kalau mau, asal datanya itu jangan caranya harus ada tugaskan pengawas rumah sakit manapun juga. Ketika dia misalnya pendamping itu kasih nomor teleponnya, KTP, nomor teleponnya, udah langsung bayar untuk orang rumah sakit. Lah, misalnya dia sakit tumor ganas, dirujuk ke Palembang, ya lah, udah oke, masih di-cover oleh BPJS. Tapi apakah bisa dia beri sendiri? Lah kalau orang tidak mampu, yang mendamping minimal 2 orang, itu udah minimal. Atau minimal 1 orang. Nah dia orang nggak punya kok. Akhirnya juga tidak berobat. Nah, untuk pendamping orang sakit ini seharusnya ditanggung oleh pemerintah, bisa melalui badan usaha bekerja sama yang ada di daerah, baik itu perbankan maupun Pertamina, secara langsung berkonsorsium untuk menangani daerahnya masing-masing atas perintah atau instruksi dari presiden. Bisa, kenapa nggak bisa? Untuk pendamping yang sakit. Jadi kalau untuk daerah-daerah yang belum mampu termasuk Bengkulu, kita rekomendasinya bisa di-cover melalui BUMN ya, persetujuan dari pusat juga. Iya. Karena itu belanja beda dengan orang sekolah. Kalau sekolah lepas aja. Nah, kalau orang sakit nggak mungkin dong. Namanya sakit. Nah, kalau ini udah tercover semua, tapi pendamping sakit perlu ditanggung pemerintah. Pemerintah dalam hal ini bisa menugaskan badan usaha milik negara untuk mengcover daerahnya masing-masing untuk yang sakit itu. Yang penting laporannya jelas, KTP-nya jelas, kemudian nomor teleponnya jelas, fotonya jelas, langsung bisa dibayar. Bah, kalau misalnya nanti nunggu APBD, kalau BPD pasti nggak mampu. APBN lama prosedurnya. Orang sudah pulang lagi baru cair. Berarti ngutang dulu berarti ya. Nah, untuk masing-masing daerah punya standar sendiri masing-masing. Jadi bisa melalui BUMN ya untuk bantuan. Bisa BUMN. Pokoknya pemerintah bisa melaksanakan itu kalau mau. Bisa ya, kita nggak bisa ya. Kenapa nggak bisa? Pasti bisa. Hanya mau atau tidak. Nah, kita kan dari fraksi nih Pak, dari fraksi kita di pusat bakal ngusulkan itu juga nggak kira-kira Pak? Ya saya tidak tahu kalau fraksi Partai Golkar yang di pusat. Sejauh mana kepedulian tentang itu saya nggak tahu. Cuman saya fakta berbicara bahwa orang sakit itu perlu pendamping. Nah, sebenarnya pendampingnya tidak ada punya dana untuk itu. Sudah menjadi pembicaraan umum di Kementerian Kesehatan, tapi Kementerian Kesehatan tidak berani mengungkapkan itu kepada publik, termasuk kepada DPR. Nggak berani ngomongin itu. Nah, kalau nggak berani berhenti aja jadi menteri kan gitu. Apa jadi menteri? Soalnya ini udah kita sampaikan ke parpol kita juga belum kalau misalnya untuk buka Nah, kalau saya di fraksi itu saya paling vokal yang seperti itu. Ya harus ya. Udah kita sampaikan juga ya. Ya. Dan itu bisa dari dilakukan. Fraksi Golkar, jadi saya pribadi mengusul kepada pemerintah agar yang sakit itu ada pendampingnya dibiayai oleh negara. Nah, negara tinggal mengeluarkan badan usaha milik negara untuk menyelesaikan daerahnya masing-masing. Ya kan? Setiap daerah pasti ada badan usaha milik negaranya. Iya. Jadi jangan CSR-nya ke UMKM, bukan itu yang paling penting. Menangani orang sakit, pendamping orang sakit itu bagaimana caranya. Nah, teknisnya ya silakan dibahas oleh pemerintah pusat kan. Inilah kalau pemerintah daerah belum akan mampu. Kecuali 3 daerah tadi ya. Kalimantan Timur dan daerah otonomi khusus seperti Papua. Oke, itu persoalan kesehatan Pak ya. Kita coba membahas persoalan pendidikan ya di Bengkulu. Sekarang kan belum lama lagi bakal PPDB nih katanya. Nggak lama lagi. Inilah apa namanya? Menolak stres. Ya, menolak stres ya. Jadi setiap tahun hampir 30% wali murid itu stres. Kenapa? Karena tidak ada perbaikan, tidak ada pembaharuan dari Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten, Kota bersinergi untuk menyiapkan data pokok pendidikan atau Dapodik
bagaimana caranya supaya mereka ini nanti ketika dia masuk itu sudah langsung terakomodir semua. Caranya adalah mendata kemampuan jumlah tingkat SLTA yang ada. SMP, MAN, MTS itu berapa jumlah bangku yang tersedia. Kemudian ada data kelas 6 SD kan, kelas 2 berapa, kelas 9 ya. Nah, dari data itu dikelopkan untuk Kota Bengkulu. Nah, kalau misalnya ternyata ada kelebihan berapa, yang kelebihannya mau dikemanakan, harus begitu. Nah, kemudian dari SMP tentu kita udah tahu berapa kemampuan bangku SMA, SMK ditambah MAN ya, madrasah ya. Nah, dari kemampuan bangku, misalnya bangku yang tersedia untuk MAN, SMA, SMK itu sekitar 3.000. Nah, misalnya nih. Nah, kemudian murid yang bakal lulus 4.000 ya. Anggaplah 4.000. Nah, gimana? Mulai dengan sistem zonasi-zonasi itu pasti akan ada kecualian. Apabila tidak disiapkan dari sekarang, maka akan setiap tahun saja wali murid itu stres dalam hal penerimaan murid baru. Ada yang sudah diterima, ada yang jarak 3 km diterima, yang 1 km nggak diterima, itu sama gara-gara zonasi ya. Zonasi ya. Boleh saja, tapi sedari awal Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten, Kota ini harus mulai bersinergi. Dari mana yang disinergikan? Tidak usah banyak-banyak. Daya tampung dengan produk atau yang bakal keluar. Yang keluar mau SD ke SMP berapa, atau pertama berapa, yang dari SLTP ke SLTA berapa. Nah, hitung kemampuannya. Nah, dari sini kemampuan ini nanti akan nampak. Nah, kalau misalnya nanti, lebihnya sini, ini bagaimana caranya? Apakah nanti akan disiapkan perencanaan penambahan RKB, ruang kelas baru, atau disilakan gotong royong? Bagaimana caranya? Ya, nah, sisanya baru nanti bagaimana, apakah swasta apa gimana. Nah, sehingga nanti wali murid itu ketika penerimaan mahasiswa baru tidak ada lagi ASN yang berjemur di depan lapangan sekolah dengan lapangan dinas pendidikan. Ngantri, nggak ada lagi TNI polisi yang berjemur ngurusi anaknya. Kemudian nggak ada lagi ibu-ibu yang ribut masalah nomor antrian segala ngurusi. Kemudian belum lagi dengan sistem aplikasi yang macet. Itu yang paling penting ya. Dari sekarang itu harus solusinya. Sekarang ini mereka harus rapat intent untuk membahas kemampuan daya tampung masing-masing berjenjang dan bertingkat ya. Pantauan kita sebagai legislatif kan yang kita cek ke lapangan itu selain dari persoalan daya tampung, persoalan zonasi, temuan-temuan apa lagi yang bisa kita sampaikan itu Pak? Enggak, itu tadi lah. Cuman itu aja. Menurut saya asal-muasalnya itu ketidaksiapan dari pihak Dinas Satuan Pendidikan. Dinas Pendidikan ya. Satuan Pendidikan ini bukan sekolah-sekolah, ini menyiapkan data yang lengkap. Dari data yang lengkap itu direspon oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kota, kemudian bekerja sama dengan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi. Kalau misalnya di SMA 10 berapa, SMA 11 berapa, SMA 3 berapa, SMK 6 berapa, SMA 1 berapa, MAN berapa, kan gitu. Udah ketahuan nanti. Jumlah bangku yang tersedia sekarang segini. Selisihnya dengan SMP yang tamat sama dengan sekian. Ada sekarang akan dibahas. Ya kan? Nah, sekarang mereka udah tahu alamatnya masing-masing ini. Berarti SMA 2, SMA 5 kemampuannya sekian. Kira umumkan sekarang dari awal. Yang sisanya ini ke sekolah ini, sisanya ini ke sekolah ini. Sehingga sebelum mereka selesai sudah terdistribusikan dengan aman dan nyaman. Merata. Jadi mereka tidak report lagi. Ini minta notas ini, minta notas ini. Yang lebih parah lagi, yang kita khawatirkan ada pungutan impossible hand. Ya. Ada peluang itu di sana ya? Ada kemungkinan. Saya tidak menuduh, tapi ada kemungkinan seperti itu. Ada celah untuk itu. Ya. Karena terjadi perebutan kursi di suatu sekolah yang favorit yang sama. Itu kan ditentukan sama zonasi juga itu Pak katanya untuk. Iya, tapi zonasi itu kan manusia yang ngatur. Ya, tetap aja ya bisa bisa aja terjadi. Tapi maksudnya gini, itulah dari awal ini kan alamat anak-anak itu sudah tahu. Yang jaraknya 2 kilo, 3 kilo. Jangan pula jaraknya cuma 1 kilo. Ya, paling tidak 3 km berkeliling itu secara itu lah. Nah, kalaupun misalnya ada dispensasi, ya dari awal kita udah kasih tahu ini dispensasinya.
Ini ada dari awal. Kalau sudah teratur sedemikian rupa, kerjasama di inti, jangan ngambil ego sektor masing-masing. Loh, kamu kan kabupaten, ini kota. Bukan begitu caranya. Semuanya adalah satuan penyelenggara pendidikan. Sama aja. Sama saja. Hanya kewenangan itu, kewenangan pengelolaan yang dibedakan. Gitu. Kewenangan pengelolaannya aja yang bedakan dia yang SD, SD SMP, ada SMA. Pak Wali, SMA, SMK, SLB, Pak Gubernur, kan itu aja. Tapi intinya semuanya menyelenggarakan di bidang agar sukses di bidang pendidikan. Gitu. Jadi menurut kita itu yang harus dibenahi ya pendataannya ya, pendataan siswa-siswanya Ya, biar dari nanti awalnya bisa harus ada koordinasi dan sinergi antara pemerintah dalam hal ini dinas pendidikan provinsi, kabupaten, kota, sehingga nanti ketika di saat penerimaan itu seluruh wali murid sudah tentram, udah nyaman, udah dijamin masuknya ke situ. Enggak ada lagi. Ini coba lihat tahun kemarin, ada yang pakai baju polisi, ada yang pakai baju tentara, ada ibu-ibu, ada ASN berjemur, ngurusi anaknya. Belum lagi dia kuliah di sini ditolak, di situ ditolak, di sini ditolak. Orang stres lah. Udah zaman milenial sekarang, udah zaman seperti sekarang masih seperti itu. Malulah kita dengan orang lain lah. Ya, nggak pas lagi. Enggak, nanti ada prioritas, misalnya kan daya tampung muridnya ada 100 nih misalnya kan, yang daftar di zona yang sama ada 200 itu enggak, nanti diseleksi melalui ini nilai nanti kan, jadi ada terpaksa ada yang pindah. Ya, yang penting mereka itu kan ada tempat sekolahnya dulu. Ya, misalnya nanti ini dia yang dari 3 km dari SMA 2 dari SMA 5 ini daya tampung sama dengan sekian. Ya, sudah diseleksi, masuknya sama dengan sekian. Yang sisa ini mereka udah tersalur kemana yang terdekat sama mereka. Ya kan gitu. Yang terdekat sama mereka. Yang membedakan satu sekolah dengan sekolah yang lain itu satu prasarana, yang kedua kali daya kemampuan guru untuk menggali potensi sekolah itu. Ya. Kemampuan guru untuk menggali potensi siswa. Ada seorang profesor doktor yang dari luar, itu dia ambil orang-orang yang dari Papua, anak-anak yang belum sekolah sekali-sekali. Baru 3 tahun dia didik sudah bisa menjadi juara tingkat nasional. Itu tergantung gurunya juga ya. Nah, tadi saya bilang tadi, bukan hanya sekedar melepaskan kewajiban. Kalau sekedar melepaskan kewajiban, saya ngajar, udah selesai jam mengajar sudah selesai ya. Masih PR ya. Nah, kita sudah full day ya. Ya full day, tapi produknya, hasilnya, outcome-nya anak-anaknya nggak jadi apa-apa. Oke. Kan banyak juga persoalan katanya. Saya kan mantan kepala dinas pendidikan provinsi. Pernah juara 3 tingkat nasional. Juara 3 apa juara 2 ya? Iya, ujian nasional. Waktu kita yang bina ya. Iya. Jadi kan zonasi katanya kan ada juga di satu zonasi itu yang ada dua sekolah, ada yang di sekolah, malah di zonasi lain ada semakin satu banyak sekolah yang dalam berdekatan satu zonasi, itu daya tampung untuk sekitar itu semakin banyak kan. Ya. Yang paling penting itu mereka disekolahkan yang paling dekat menurut sekolah dia. Jangan pula misalnya dia di rumahnya di Padang Matang. Nah, kemudian dia tidak dapat sekolah sini, disekolahkan di SMA 11 Sukarami. Ya, atau jauh situ kan, itu kan udah nggak masuk di akal gitu. Oke. Secara kelembagaan nih Pak, ada nggak tindakan praktis nanti yang bakal kita lakukan untuk mengatasi persoalan PPDB ini? Misalnya dipanggil hearing dinasnya atau kita gimana? Nah, sebenarnya nggak perlu pakai hearing. Hearing itu sebenarnya sama dengan menginstruksikan. Ya. Ini aja disampaikan kepada mereka. Dari podcast dengan saya ini sampaikan langsung ke kepala dinas masing-masing kabupaten kota agar dari sekarang mereka siap. Hearing untuk apa? Hearing sama anggota DPR nggak perlu. Ini ya? pekerjaan rutin. Tugas pokok dan fungsi mereka itu. Ya, tugas pokok bukan sekedar melepaskan kewajiban. Udah, sekali nanti mereka ujian. Jadi ada kalender pekerjaan masing-masing. Dari Januari sampai dengan Desember ada timeline pekerjaan masing-masing. Satu kepala sekolah, pengawas, kemudian MKKS, musyawarah kerja kelompok kepala sekolah kan gitu. Nah, dengan kepala dinas pendidikan kota, mana data dapodipnya? Ya, data pokok pendidikan yang akan selesai pada tahun itu. Kalau selesai, jadi berapa? Ini berapa? Ada tampungnya berapa? Cek. Nah, ini nanti begini ya. Ini kamu terima sini, ini terima sini. Iya. Nah, sisanya berapa, Pak? Sisanya di mana? Di mana alamat sisanya? Enggak gitu. Cari. Pengawasan kita Pak supaya agar ini untuk menjamin ini dilaksanakan sama dinas gitu kan. Kalau biasanya kan orang kalau nggak ada diawasi, nggak ada jaminan mereka bakal melaksanakan apa yang kita rekomendasikan. Kalau misalnya mereka tidak dengar, tidak juga berulang pekerjaan kesalahan yang sama, diulangi berulang-ulang,
oleh kepala yang bersangkutan sebaiknya dia mengundurkan diri. Mengundurkan diri, Pak ya. Dipandang tidak cakap dan tidak mampu. Tidak mampu ya. Ya. Jadi kalau melaksanakan Malu-maluin aja lah. Ya. Jangan dipandang masyarakat di warung-warung itu udah nggak pintar, udah pintar semua orang tukang gerobak saja pintar kok. Jadi kalau memang mereka nggak mampu, nggak bisa melakukan kesalahan lagi, lebih baik mundur ya dari jabatan. Lepaskan jabatannya. Lepaskan aja, berarti saya tidak pandang tidak cakap. Apa akibatnya itu? Misalnya kesalahan itu ada di dinas pendidikan provinsi. Orang bilang, oh Pak Gubernur begini. Kalau misalnya kewenangan kota, kok Pak Wali Kota begini, atau kok Pak Bupati begini, kayak gitu. Karena orang tahunya kan pimpinannya. Karena sebenarnya kepala dinasnya yang tidak peka dan tidak bekerja dengan maksimal. Oke. Ini terakhir Pak, ada yang mau ini Pak disampaikan lagi tambahan untuk baik untuk kesehatan maupun untuk pendidikan tadi? Saya mengharapkan kepada pemerintah pusat dalam hal ini dapat khususnya Kementerian Kesehatan, Anda jangan hanya memikirkan pengadaan barang dan jasa yang berkaitan dengan COVID maupun dengan barang-barang jasa lainnya, tapi tolong diperhatikan salah satu beban masyarakat walaupun sudah menerima UHC ini kiranya untuk pendamping bagi yang sakit itu diperhatikan dengan sungguh-sungguh, dicarikan bagaimana solusinya, bekerja sama dengan Menteri Keuangan atau Menteri Badan Usaha Milik Negara untuk menjamin kiranya pendamping yang sakit itu bisa mendampingi orang yang sakit. Nah, orang yang sakit itu tidak berdaya, itu catatnya. Yang kedua, mulai dari sekarang kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, Pendidikan Kabupaten Kota dan Satuan Pendidikan, artinya sekolah-sekolah, supaya segera bergerak sebelum sampai waktunya. Silakan bekerja agar menolak stres bagi seluruh wali murid yang akan menyekolahkan anak pada jenjang yang lebih tinggi. Kalau Anda bekerja, saya mau lihat bagaimana tahun 2023 ini wali murid tidak banyak lagi yang stres dan tidak lagi keluhan, tidak lagi SMS, WA sama Pak Gubernur, tidak kota maupun wakil wali kota. Kalau itu semua nihil, berarti terjadi kepuasan. Oke. Nah itu tadi perbincangan kita sama Pak Sumardi ya, cukup menarik ya. Mungkin lain kali kita bakal ngobrol-ngobrol lagi Pak ya, mungkin soalnya nggak ada di sini. Oke, itu saja. Selamat siang. Selamat siang.